Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Yudhistira 7. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara memberikan tugas atau materi secara mudah dan bisa kita cek langsung dengan menggunakan Microsoft Excel ya, ataupun dengan menggunakan Google Sheet. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu dengan channel dengan akun zafranqueen7@gmail.com. Kita masuk ke Google Drive ya. Teman-teman semuanya masuk ke Google Drive. Nah, di sini teman-teman bisa buat folder ya. Di sini bisa membuat folder. Di sini misalkan saya sudah membuat folder, caranya bisa folder di sini ya. Folder misalkan di sini latihan ya, ataupun misalkan pelajaran teman-teman semuanya. Di sini misalkan saya buat materi dan tugas komputer misalkan. Saya sudah buat foldernya di sini. Nah, kalau sudah selesai, di sini saya double klik. Nah, di sini masih kosong. Kita akan buat satu materi ataupun satu tugas, ataupun ada gabungan satu materi dan tugas. Nah, di sini kita buat Google Form-nya, ya. Kita klik Google Form-nya. Nah, teman-teman kenapa menggunakan Google Form? Untuk memudahkan dalam mendata si anak ini nonton atau tidak, ataupun mengerjakan atau tidak, dan bisa langsung mudah mendata di Google Sheet-nya. Nah, di sini misalkan saya buat komputer materi, judulnya misalkan tentang gambar di belakang teks. Oke, gambar di belakang teks. Nah, di sini saya akan buat, teman-teman bisa ketik deskripsinya di sini, penjelasannya, ataupun enggak juga enggak apa-apa. Di sini kita buat nama ya, nama siswa. Nanti siswa ini harus mengisi dengan pilihan jawaban singkat. Di sini wajib diisi sama siswanya. Lalu di sini kita buat nomor absen ya, agar kita bisa mensort absennya, urutannya dari 1 sampai 30 kalau siswanya ada 30. Nah, di sini kita wajib absen juga, wajib isi. Terus selanjutnya di sini kita akan buat kelas. Kelas di sini misalkan kelas A. Lalu di sini ada kelas B, lalu di sini kelas C, di sini kelas D. Nah, ini nanti bentuknya drop down. Kalau drop down itu jadi pilih, jadi nanti ketika diklik itu manjang ke bawah. Nah, di sini bisa kita wajib isi juga. Nah, teman-teman, setelah ini untuk biodata ataupun misalkan identitas siswa. Nah, selanjutnya kita akan buat materi. Kalau membuat materi itu kita akan mencantumkan video yang sudah kita buat. Kita dengan syarat video tersebut harus sudah terupload ke YouTube. Nah, misalkan di sini ada pilih tambah video. Oke, teman-teman. Nah, di sini URL-nya atau misalkan alamatnya ini di-copy dari video yang sudah kita buat. Misalkan di sini kita akan buat saya sudah menyiapkan video, misalkan di sini sudah saya upload. Kita login terlebih dahulu dengan channel. Oke, teman-teman, di sini saya sudah siapkan misalnya. Jadi sebelum teman-teman membuat Google Form materi ini, teman-teman harus mengupload terlebih dahulu di channel teman-teman semuanya. Nah, di sini misalkan saya sudah membuat video gambar di belakang teks. Oke, gambar di belakang teks. Nah, jadi di sini kita copy alamatnya, lalu di sini
Oke, kita di sini kita copy alamatnya, paste. Nah, di sini kita cari. Nah, ini sudah terpilih videonya, lalu pilih. Ya, kalau sudah pilih di sini tinggal keterangannya, simak video di bawah ini, ya. Nah, di sini bisa teman-teman buat keterangan seperti ini. Lalu di sini kita buat apa namanya, apakah sudah menonton dari awal sampai akhir. Oke, di sini teman-teman bisa pernyataan dari kita untuk anak-anak, apakah sudah menonton ataupun belum, ataupun dari awal sampai akhir. Nah, di sini juga belum. Oke, di sini kita bisa membuat pernyataan seperti ini. Dan juga kalau teman-teman mau menegaskan kembali, teman-teman bisa menggunakan buat kesimpulan buat anak-anak. Nah, di sini wajib isi. Kita tambah di sini kesimpulan. Berikan kesimpulan dari video tersebut minimal 5 baris. Oke, nah seperti ini ya. Jadi untuk menegaskan anak-anak bahwa dia paham ataupun tidak, menonton ataupun tidak, teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, di sini kita pilih paragraf ya. Ya, paragraf. Kenapa paragraf? Agar lebih panjang anak-anak mengisinya. Nah, di sini wajib isi. Nah, ini kita sudah membuat seperti ini, tinggal nanti linknya kita kirim ke Google Classroom. Baik, kita coba. Setelah kita buat seperti ini, kita akan lihat hasilnya. Ini untuk materi, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Hasilnya ini kelasnya, drop downnya. Terus di sini videonya. Nanti si siswa akan mengklik ini ya, teman-teman semuanya seperti ini. Nah, kalau sudah bisa diperbesar dengan mengklik ini ya. Nah, kalau diperbesar dengan mengklik nama dari video tersebut ya, seperti ini. Oke, saya close. Lalu di sini juga apa, sudah nonton dari awal sampai akhir, sudah atau belum. Di sini berikan kesimpulan dari video tersebut minimal 2 paragraf. Nah, di sini kalau sudah selesai, itu nanti kita langsung bisa cek di Google Sheet ya, di Google Sheet-nya. Nah, di responnya nanti di yang berbentuk Excel. Nah, selanjutnya teman-teman mau membuat tugas, kita close, kita salin di sini agar kita tidak capek lagi membuat Google Form dari awal. Nah, di sini kita salin, buat salin. Oke, kita buat salin ini untuk membuat tugas. Nah, ini salinannya kita double klik, kita buat tugas ya. Kalau kita hanya memberikan tugas saja. Nah, di sini kita tugas. Lalu teman-teman tinggal rubah di bawahnya ya. Teman-teman tinggal rubah di bawahnya. Ini bisa diklik dengan ini ya, kita hapus semuanya. Lalu kita misalkan teman-teman mau membuat tugas ya, tugas di sini sudah ada nama, nomor absen sama kelas. Kita membuat tugas bisa menggunakan tambah bagian biar ada di halaman keduanya. Di halaman keduanya seperti ini. Nah, di sini silahkan buat di komputer masing-masing. Nah, di sini deskripsinya teman-teman bisa buat deskripsinya ketentuan. Nah, ini bisa teman-teman buat di Microsoft Word, langsung di copy ke sini bisa ya. Jadi tugasnya apa, tentang apa, nanti dijelaskan di sini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa di sini suruh upload fotonya. Nah, upload fotonya itu di sini, upload foto, upload file. Nah, teman-teman yang mau ditugaskan itu apakah gambar ataupun video harus jelas di sini ya. Harus jelas. Silahkan kirim atau
upload foto tugas kalian ya. Silahkan kirim atau upload gambar ya. Gambar tugas kalian misalkan seperti ini ya. Jadi harus jelas di ketentuannya gambar ataupun video. Nah, di sini kita tentukan, kita nyalakan. Jadi yang di sini disuruhnya gambar, berarti yang di checklist adalah gambar. Nah, di sini kita maksimalkan 5 file ya, 5 file atau 5 gambar. Nah, di sini jadi kita harus bisa ngebaca. Kalau misalkan satu filenya 100 mega. Jadi kalau misalkan ada 5 file berarti nanti kalau kapasitasnya 100 mega berarti jadi 500 mega. Tapi biasanya gambar itu di bawah 100 mega. Jadi ini masih cukup ya per gambarnya. Jadi kalau 1 giga di sini akan membaca seperti ini. Jadi nanti ada 5 giga. Jadi kita pilih yang 100 mega seperti ini. Oke, kita wajib isi. Nah, ini untuk tugas ya, teman-teman. Jadi harus jelas di sininya. Nah, kalau misalnya di sininya video, berarti di sininya kita pilih video. Ya, gambarnya tidak di checklist. Lalu di sini biasanya video nggak harus 5 ya, tapi 1 saja. Di sini kita batasin 1 giga kalau untuk video ya, karena ini hanya 1. Kecuali kalau gambar. Kalau gambar di sini maksimal 5 gambar ya. Jadi di sininya harus 100 mega. Ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya lihat bagaimana. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, ini nanti ada di bagian keduanya. Misalkan di sini kita nama dari, oke, nomor absennya misalkan di sini 10 ya. Terus di sini kelasnya kita pilih A ya. Berikutnya kita pilih kita masuk ke bagian kedua ya. Ke bagian kedua. Nah, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Jadi di bagian ini silahkan buat di komputer masing-masing. Ketentuannya di sini nanti harus jelas tugasnya tentang apa. Nah, di sini baru dilampirkan ya filenya. Itu ya teman-teman ya. Jadi si anak mengerjakan atau mengirim filenya itu di Google Form, bukan lagi di classroom. Itu kalau misalkan kita hanya tugas. Kalau misalkan materi, berarti teman-teman di sini digabungkan semuanya. Tadi dari video, lalu di sini suruh upload fotonya. Jadi digabungkan. Jadi dari materi dan tugas. Kalau misalkan menugaskan dan memberikan materi dan tugas. Oke, teman-teman, itu saja videonya. Nanti kalau misalkan untuk respon di sini hampir sama dengan kita penilaian harian. Bisa dilihat nanti ada responnya kalau udah ada yang mengerjakan. Lalu kita klik ini untuk spreadsheet-nya untuk melihat hasil dari anak-anak tersebut berbentuk Microsoft Excel atau yang berbentuk Google Sheet ya. Jadi di sini nanti bisa dipindahkan juga ke Microsoft Excel dan kita bisa sort secara langsung siapa saja yang belum mengerjakan dan yang sudah mengerjakan secara mudah ya dan cepat. Oke. Kita akan coba kirim atau informasikan di Google Classroom. Di sini saya akan klik kirim. Kita akan dapatkan URL-nya atau alamatnya. Kita salin. Kita sudah copy alamatnya, alamat tugas Google Form-nya. Di sini kita tab baru. Di sini kita pilih akunnya yang terdaftar di Google Classroom. Misalkan di sini saya mau menggunakan akun dari Yudhistira Nusa 7. Di sini kita pilih Classroom, kita cari Classroom. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke Classroom dan di sini saya terdaftar di beberapa kelas. Nah, di sini saya akan coba kirim di kelas 5. Di kelas 5A saya akan kirim. Bisa di sini langsung pilih ataupun di sini. Ya, teman-teman bisa kirim. Kita akan coba langsung ke 4 kelas. Kebetulan mengajar di 4 kelas di kelas 5. Nah, di sini saya buka, lalu kita klik tugas kelas. Lalu di sini kita buat tugas ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan materi, berarti di sini kita pilih materi. Tapi kalau misalkan materi dan tugas bisa menggunakan tugas ataupun materi gitu ya. Jadi kalau untuk tugas saya klik tugas. Di sini saya akan coba
ketik di sini TIK tugas. Di sini kita buat gambar di belakang teks ya. Nah, di sini seperti ini. Lalu di sini deskripsinya ya. Deskripsinya yang mau diinformasikan apa saja. Misalkan silahkan buka link Google Form dan kirim gambar di Google Form. Nah, seperti ini ya. Misalkan di sini saya akan tambahkan, saya lampirkan link yang tadi yang Google Formnya. Kita paste, tambahkan link. Nah, teman-teman seperti ini. Jadi kita akan kirim link yang tadi yang masuk untuk tugas ya. Jadi Google Form yang untuk tugas. Nah, lalu di sini kita pilih 4 kelas. Kita cari lagi kelas 5 di sini, oke. Nah, di sini sudah masuk 4 kelas. Nah, di sini tinggal cari kita topiknya TIK. Misalkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Langsung klik tugas. Nah, nanti ketika diklik tugas nanti akan terkirim ke 4 kelas yang sudah terdaftar, yang sudah dipilih. Oke, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.